Bahkan ada juga tokoh sesama zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia membanggakan jalur nasabnya dan tidak mengakui atau menganggap remeh nasab para habaib yang berasal dari Yaman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fitnah macam apa ini yang muncul di akhir zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Subhan salam setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas informasi masalah habaib yang ini viral gara-gara banyak orang yang kemudian meminta agar mereka oknum-oknum habaib ini melakukan tes DNA. Ya, dan ini betul-betul menjadi perdebatan, ya, adu argumentasi di jagat media sosial. Banyak yang mendorong seperti itu karena tes DNA ini adalah bagian daripada keilmuan modern, ya, dengan menggunakan teknologi, ya, mutakhir yang bisa mengetahui bagaimana, ya, ketersambungan nasab seseorang. Dengan namanya keilmuan modern, ya tentu kita perlu mengapresiasi itu. Dan ketika para habaib yang kemudian yang selalu berkuar-kuar, ya, oknum-oknum habaib ini suriat Nabi, tetapi perilakunya itu jauh panggang daripada api. Perkataan-perkataannya yang tidak pantas, ya, yang tidak etik, ya, kemudian perilaku-perilakunya yang ini tidak mencontohi seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Maka orang pun bertanya, kenapa mereka-mereka ini mengaku suriat Nabi tapi perilakunya kok begitu? Nah, sehingga isu tes DNA ini kemudian menggemuka ke permukaan. Tetapi bagi para pengikut-pengikut mereka itu menganggap bahwa ini semua adalah upaya-upaya untuk kemudian, ya, mencoba merendahkan, ya, marwah dari para habaib. Ya, mereka menganggap bahwa ini adalah orang-orang yang dalam hatinya memang katanya itu membenci, ya, zuriat Nabi. Ini kedangkalan berpikir mereka. Mereka adalah orang pribumi yang mungkin saking fanatiknya kepada habaib yang dia idolakan, sehingga apapun yang disampaikan oleh habaib itu, ya, diterimanya mentah-mentah. Jadi ketika ada orang yang mencoba mengoreksi, mempertanyakan, itu dianggap orang yang, ya, membenci habaib. Padahal orang yang meminta tes DNA itu bukan membenci habaib, ya. Kita tidak membenci habaib, ya. Tetapi ketika ada perilaku-perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, ya, tentu kan orang bertanya, ya. Dan ketika ada orang meminta tes DNA, apanya yang salah dari semua itu? Kalau Anda yakin, misalnya kan yakin sebagai suriat Nabi, maka memenuhi apa yang diminta oleh segelintir orang juga kan bukan sesuatu yang salah, ya. Nah, inilah kita lihat, ya, hari ini, ya, banyak orang itu kan fanatik buta terhadap tokoh idola mereka. Akhirnya, ya, dia mudah dan gampang membangun narasi-narasi yang seolah-olah bahwa, ya, ada sekelompok orang yang membenci habaib. Ya, padahal kita tidak pernah membenci habaib. Yang kita tidak suka adalah perilaku-perilaku yang itu dianggap tidak berkesesuaian dan orang, ya, meminta untuk melakukan tes DNA sebagaimana yang dilakukan oleh Suryat Wali Songo. Suryat Wali Songo saja berani melakukan itu. Nah, kenapa mereka yang ngaku tidak berani? Ini kan jadi pertanyaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak bagaimana, ya, apa statement-statement pernyataan dari salah seorang, ya, pengikut atau mungkin, ya, jamaah dari habaib ini yang mungkin dia sudah terdoktrin, ya, sehingga, ya, orang yang dianggap mengkritik para habaib ini meminta tes DNA itu dianggap membenci. Ya, ini yang penting untuk kita ketahui bersama. Kita simak dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini banyak orang yang berusaha menjatuhkan para habaib. Banyak orang yang berusaha membatalkan nasab para habaib yang berasal dari Yaman. Bahkan ada juga tokoh sesama zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia membanggakan jalur nasabnya dan tidak mengakui atau menganggap remeh nasab
para habaib yang berasal dari Yaman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fitnah macam apa ini yang muncul di akhir zaman? Di masanya Rasulullah SAW ada sekelompok orang-orang kafir datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, jikalau engkau mampu mendatangkan apa yang kami minta, maka kami akan memeluk Islam." Apa yang diminta oleh orang-orang kafir ini? Yang diminta adalah Rasulullah SAW diminta untuk membelah bulan. Karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melakukan apa yang mereka minta. Rasulullah SAW membelah bulan. Apakah kemudian mereka beriman? Tidak. Mereka tidak beriman, bahkan menuduh Rasulullah SAW telah menyihir mata-mata mereka. Jadi bagaimanapun kalau orang sudah benci kepada para habaib, mau didatangkan gunungan bukti, tes DNA atau apalah, bukti-bukti lain yang membuktikan bahwa mereka benar-benar keturunan Rasulullah SAW, tidak akan merubah hati orang-orang yang benci. Tidak akan pernah berubah. Mereka akan terus benci. Mereka akan terus berusaha mencari celah untuk menjatuhkan para habaib. Jadi mereka sebenarnya tidak perlu, mereka para habaib ini tidak perlu tes DNA. Rugi, buang-buang waktu. Masih banyak umat yang butuh pencerahan, yang dengan nasihat para habaib ini orang-orang jadi berubah. Karena ngurus tes DNA ini, karena permintaan sebagian dari orang yang memang di dalam hatinya sudah ada kebencian, dan kemudian mereka menghabiskan waktunya untuk tes DNA. Walaupun ada tes DNA itu dan nyata mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, mereka para pembenci ini tidak akan berubah hatinya menjadi cinta. Tidak akan pernah. Iya, nampak sekali bahwa orang ini sepertinya sudah fanatik yang teramat dalam terhadap para habaib, sehingga ketika ada orang yang kemudian mengkritik habaib, itu dianggapnya membenci habaib. Ada orang yang meminta tes DNA, dianggapnya itu membenci habaib. Saya kira tentu tidak demikian karena pada dasarnya tes DNA itu bukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Itu adalah sebuah keilmuan modern yang tentu Islam itu menghargai yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada salahnya ketika ada oknum habaib yang selalu berteriak keturunan Nabi juga melakukan tes DNA sebagaimana yang dilakukan oleh Suryat Wali Songo. Paling tidak itu semakin memperkuat. Jadi ketika menurut ilmu nasab tersambung ada tes DNA dan itu terkonfirmasi, akan justru semakin kuat dan menghilangkan sejumlah sakwa sangka yang hari ini sedang beredar di masyarakat akibat dari sebuah adu argumentasi terkait dengan sebuah kajian ilmiah yang pernah ditulis oleh Kiai Imaduddin Usman, yang katanya bahwa nasab Ba'alawi ini kan tidak terkonfirmasi dalam kitab abad ke-5, abad ke-6 dan seterusnya, sehingga tidak ada salahnya memang ketika ada orang yang melakukan tes DNA. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.